Khotbah Minggu hari ke-196, 2024 Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Kebesaran Tuhan Yesus dianggap Herodes penjelmaan dari Yohanes Pembaptis yang dihukum pancung oleh Herodes akibat permintaan dari istrinya Herodias. Khotbah pada minggu ini diambil dari kitab Markus, Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Di hari yang ke-196 tahun 2024 dengan perikop kematian Yohanes Pembaptis. Kenapa dikatakan kematian Yohanes Pembaptis? Karena dalam ayat ini diceritakan bagaimana awalnya kematian Yohanes Pembaptis. Tapi di awal daripada ayat ini, yaitu dalam ayat 14 adalah tentang berita-berita kebesaran Tuhan Yesus. Berita-berita tentang semua kejadian itu sampai juga pada Raja Herodes, sebab nama Yesus sudah terkenal di mana-mana. Ada orang berkata, Yohanes Pembaptis sudah hidup kembali. Itulah sebabnya ia mempunyai kuasa melakukan keajaiban itu. Itu awalnya. Jadi, kenapa ada berita-berita? Karena dalam perikop sebelumnya, ayat sebelumnya, bahwa Yesus memilih 12 rasul. Kemudian 12 rasul tersebut sudah diberkati oleh Tuhan Yesus ke-12 murid-muridnya, sehingga mereka bisa mengusir roh-roh jahat dan juga membuat minyak zaitun mengoleskan kepada orang yang sakit bisa sembuh. Sehingga banyak orang yang sembuh. Nah, dengan kebesaran itulah ada berita sampai kepada Raja Herodes. Ini Yohanes Pembaptis sudah bangkit ini. Ini ada anggapan mereka. Bahkan ada mengatakan, wah, mungkin itu Elia. Siapa Elia? Elia kita tahu adalah diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Oh, itu penjelmaan daripada Elia. Nah, kemudian ada yang bilang itu pasti seperti nabi-nabi dulu, katanya. Nah, seperti nabi pertama di Alkitab adalah Amos. Nanti kita lihat itu dalam prakhotbah epistel Amos. Dalam prakhotbah itu ada Amos 7 ayat 1 sampai dengan 6. Amoslah nabi yang pertama dalam Alkitab, dan itu disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Itu mungkin adalah sebagai nabi-nabi dulu yang tetap menerima pesanan. Inilah paradigma dan kerangka berpikir daripada orang-orang. Nah, sekarang mari kita lihat lanjutan ayat ini sebelum kita lihat awal daripada pembicaraan dalam ayat ini, bahwa Herodes dan masyarakat sangat kagum dengan adanya kekuatan baru dalam Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sebenarnya Herodes bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Ini sebenarnya dimulai adanya rasa benci, di mana istri daripada Herodes, Herodias, itu adalah masih saudaranya Filipus, dan Filipus itu adalah saudara daripada Herodes. Jadi kok bisa Herodes
kawin dengan istri saudaranya Filipus, ya, saudara sendiri. Inilah yang ditentang oleh Yohanes. Apa dikatakan oleh Yohanes, ya? Jangan engkau mengawini istri saudaramu sendiri. Wow. Ini ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dengan teguran itu, Herodias yang sudah cinta sama Herodes dan yang sudah kawin, merasa dendam. Wah, ini Yohanes Pembaptis ini penghalang ini. Ini harus dibunuh ini. Nah, sehingga Herodias berusaha untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Wah, ini harus dibunuh ini. Nah, jadi pada waktu Yohanes Pembaptis itu di penjara, ya, Herodes sebenarnya tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis. Dia ingin melindungi. Karena kenapa? Karena khotbah daripada Yohanes Pembaptis itu berkenan di hati Herodes, ya. Seperti dikatakan, bertobatlah, ya, bertobatlah. Bangsa Israel harus bertobat, harus dibaptis, ya, bahwa ada yang akan datang seperti Yesus, ya. Herodes ingin melindungi Yohanes Pembaptis waktu dia di penjara. Nah, tapi apa dikata, ya, bagi Herodias yang sudah dendam kepada Yohanes Pembaptis, ya, akhirnya pucuk dicinta ulam tiba pada saat, ya, anak gadis daripada Herodias itu, ya, menari pada hari ulang tahun Herodes, dan Herodes mengundang semua pejabat-pejabat tinggi negara, perwira-perwiranya, dan semua dari Galilea datang ke Yerusalem dan melihat kemegahan pesta yang dibuat oleh Herodes. Menarilah anak gadisnya, ya, dari Herodias. Waduh, tarian daripada gadis ini begitu memukau semua orang yang datang dalam undangan tersebut, sehingga Herodes bangga. Dia menantang. Karena begitu baik tarian anak gadisnya, dia bilang, apa saja yang kamu minta akan saya penuhi. Bahkan separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepada coba. Begitu hebatnya diberikan oleh janji dan ikrar daripada Herodes kepada putrinya, ya. Karena dia bangga dengan melihat tarian itu. Dia sebenarnya ingin menyampaikan itu kepada masyarakat luas yang ada hadir pada waktu itu dalam pesta itu. Apa kata gadis itu? Dia tahu kalau ibunya itu dendam pada Yohanes Pembaptis, Herodias. Dia, ya, namanya seorang anak sayang sama ibu, ya. Dia tanya ibunya, "Bu, apa yang harus saya minta kepada raja dengan permintaan itu?" Wah, inilah dikatakan pucuk dicinta ulam tiba. Herodias langsung mengatakan kepada anak gadisnya, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Wow. Bukan main, ya. Dendam menjadi kenyataan untuk dijalankan membunuh seseorang. Akhirnya anak gadisnya mengatakan kepada bapaknya, tolong berikan kepala Yohanes Pembaptis di dalam baki. Herodes sedih. Tapi apa boleh buat? Janji adalah hutang. Kalau di Yahudi, kalau sudah berikrar itu harus dijalankan. Tidak boleh tidak, harus. Ya. Walaupun itu harus kematian daripada anaknya, perempuan harus. Jadi kalau sudah berikrar dan janji diberikan. Jadi akhirnya kepala Herodes dipenggal, disuruh pengawalnya penggal. Coba kita lihat bagaimana kalau kita bayangkan waktu bertemu dengan Yohanes Pembaptis, ya,
oleh pengawal itu di penjara. Bagaimana caranya memenggal kepala Yohanes Pembaptis? Bagaimana peran Yohanes? Mari kita renungkan ya. Itu bisa dikatakan sama dengan penderitaan Tuhan Yesus, tidak berdosa. Hanya menyatakan kebenaran, hanya menegur keluarga supaya tidak kawin dengan saudara sendiri, istri saudara sendiri ya. Tapi kematian akhirnya dipenggallah kepala Yohanes, dibawa kepada Herodes. Itulah pembunuhan Yohanes Pembaptis. Nah kemudian apa hubungannya dengan firman pada hari ini di awal tadi? Sebenarnya yang mau disampaikan di sini adalah kebesaran Yohanes Pembaptis dan keteguhan dia. Yang mau digambarkan adalah apakah itu reinkarnasi kepada Yesus Kristus? Ini sebenarnya yang mau dibawakan. Mungkin seperti Yohanes Pembaptis lah, kedatangan Yesus Kristus yang sudah bekerja karena sudah memilih 12 rasul dan bisa mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit ya. Wah, sehebat itu. Maka orang semua heran. Mungkin. Jadi apa paradigma atau kerangka pikir daripada Raja Herodes dan masyarakat yang ada di Judea, di Israel, itu semua adalah salah besar. Bukan seperti itu. Kita coba lihat, baca firman Tuhan ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebenarnya kehebatan daripada Allah ya. Dan bukan dia sebagai reinkarnasi daripada Yohanes Pembaptis. Dan itulah yang mau disampaikan dalam khotbah ini, bahwa kedatangan Yesus Kristus, dan apabila dia bisa memberitakan firman Tuhan yang sangat dahsyat dengan 12 rasulnya, bukan reinkarnasi dari Yohanes, tapi karena kasih setia Allah kepada manusia. Nah sekarang kita lihat dari perlakuan ini, memang manusia itu dendam. Yohanes sudah mengatakan orang yang dendam itu sama dengan pembunuh. Nah, ini dendam itu sudah langsung dijalankan, membunuh. Jadi sudah kenyataan. Kalau Yohanes bilang kalau kita dendam kepada seorang itu sama dengan pembunuh. Nah sekarang dendam itu sudah dijalankan langsung dengan membunuh. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan aplikasi daripada pernyataan daripada Yohanes. Ya. Orang dendam sama dengan seperti pembunuh. Maka mari kita jauhkanlah dendam. Dan kemarin kita masih mendengar bahwa kita mendengar firman ya, dan harus melaksanakan. Dan kita katakan percaya kepada Tuhan, tapi kalau masih ada rasa dendam, kita berdusta. Kita berdusta kepada Tuhan kalau kita percaya kepada Tuhan tapi masih dendam kepada seseorang. Sebelum kau percaya kepada Tuhan, pergi ke gereja, berdamailah dengan orang yang kamu dendam. Selama kamu tidak berdamai dengan orang yang kau dendam, nonsense. Kita pergi beribadah ke gereja, selesaikan. Maka sebelum matahari tenggelam, semua dendam dan iri, dengki itu kita selesaikan. Baru kita berdoa kepada Tuhan. Jadi, firman hari ini adalah membuat kita supaya jangan pernah ada dendam kepada kita sesama. Seperti dilakukan oleh Herodias, ya, membunuh orang yang tidak berdosa, Yohanes Pembaptis. Dan kebesaran Tuhan harus diutamakan dalam setiap apa yang kita lakukan. Bahwa tadi Herodes merasa kagum kepada Yesus dengan kebesarannya, tapi paradigma daripada orang-orang menganggap dia reinkarnasi Yohanes Pembaptis, dia sebagai Elia,
dia sebagai nabi-nabi yang terdahulu, itu semua tidak benar. Namun memang ada sifat-sifat itu ada, tapi yang jelas ya pembenarannya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih karunia Allah kepada dunia ini supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian apakah rencana Tuhan bisa dirubah? Bisa. Kita lihat dalam epistel atau prakhotbah Amos pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Apa dikatakan? Amos melihat ada belalang yang akan diturunkan oleh Allah untuk memusnahkan semua tumbuh-tumbuhan, ladang, hasil panen dari semua dihabisin oleh belalang. Tapi apa kata Amos? Ya, Amos berkata, "Ya Tuhan Allah, hentikanlah kiranya apa murkamu dengan belalang itu. Umatmu begitu kecil dan lemah. Bagaimana mungkin mereka bertahan?" Hanya ini permintaan daripada Amos. Tuhan mengatakan, "Oke, rencana saya ubah, itu tidak akan terjadi." Nah kemudian ada penglihatan kedua. Tuhan menurunkan api yang bisa melalap semua samudra termasuk di bawah tanah. Nah dengan adanya itu tidak ada lagi tempat tinggal manusia, habis semua. Kalau semua dilalap api, rumah, samudra semua, mana tempat tinggal mereka? Nggak ada lagi. Kedua kalinya Amos berdoa, "Tuhan, hentikanlah kiranya api itu. Umatmu begitu kecil dan lemah. Bagaimana mungkin mereka bertahan?" Inilah doa dan permintaan daripada Amos. Tuhan mengubah rencananya, ya, dan berkata, ini pun tidak akan terjadi. Jadi begitu sayangnya Tuhan kepada manusia. Nah, jadi permintaan daripada Amos ini itu diwujud nyatakan oleh Tuhan Allah pada Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kedatangan Yesus. Jadi di awal perikop tadi dikatakan kebesaran Tuhan Yesus, ya, dan itu dinyatakan, dan Tuhan merubah rencananya, tidak mendatangkan api, tidak mendatangkan belalang menghancurkan semua umat manusia. Karena dulu waktu air bah turun itu sudah manusia habis semua. Dan pada waktu itu Tuhan sudah berjanji, saya tidak akan lagi menghancurkan. Dan janjinya ditepati, ya. Walaupun tahap kedua Tuhan mau merencanakan belalang ke seluruh, ya, penjuru dunia, habis semua dimakan belalang. Tapi Amos berdoa, tidak akan terjadi, kata Tuhan. Kemudian api, seluruh bumi ini api, bagaimana mungkin kita tinggal? Amos berdoa, jangan Tuhan, kami lupa. Tuhan sangat baik. Nah, maka ini abad ke-8, pertengahan 8 ini. Jadi pada abad ke-750 sebelum Masehi. Coba 750 tahun lagi sebelum Masehi, baru setelah itu Yesus didatangkan ke bumi ini pada generasi ke-60 dari Nabi Adam dan generasi 27 dari Nabi Daud, ya. Nah, jadi janji Allah itu ditepati. Jadi prakhotbah hari ini adalah merupakan
rencana Allah untuk menghapuskan manusia, tapi itu adalah tidak jadi karena doa daripada Amos. Dan di wujud nyatakan Yesus datang ke bumi, dan kelihatan pekerjaan daripada Tuhan Yesus memilih rasul dan menguatkan mereka untuk bisa menyembuhkan orang sakit, mengurus roh jahat, dan banyak yang menderita dibebaskan. Inilah firman Tuhan hari ini. Jadi janganlah kita menaruh dendam seperti Herodias, akhirnya menjadi membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi marilah kita seperti sifat daripada Amos, apabila dalam usaha kita selalu berdoa dan juga memberikan pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Dia sudah mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus di bumi ini supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Semoga firman minggu ini dapat menginspirasi kita untuk tetap setia kepada Tuhan yang bisa membunuh nyawa dan jiwa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.